semuanya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu pujian. Kita mau mengatakan bahwa terlalu besar kasih-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kita satu dalam doa. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Tuhan kami terus belajar tentang Tuhan. Karena kami percaya belajar tentang Tuhan akan pernah sia-sia. Tuhan bawa kami percaya, yakin dan percaya Tuhan sudah hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Ampuni segala dosa hamba-Mu Tuhan. Hamba sadar hamba orang berdosa, tapi karena Tuhan layakkan hamba-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan setiap kata kalimat yang keluar, karena hamba tahu ini Tuhan yang hamba sampaikan kebenaran, bukan hal yang dongeng Tuhan. Tolong Bapa hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Ini ada ibu-ibu semua, jadi saya seperti ada sebagian ibu-ibu ya, tapi dikategorikan juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan pernah bosan. Memang firman Tuhan ini sangat berkaitan dengan khotbah tadi pagi, sangat berkaitan. Saya tidak ada janjian, hanya dan saya juga nggak bilang ini khotbah, karena kemarin kan Kak Marina minta judul saya khotbah, jadi hampir mirip lah semua. Jadi saya yakin bahwa jadi ayat firman Tuhan itu kadang-kadang satu ayat firman Tuhan bisa dibahas oleh pengkhotbah yang berbeda, tapi sudah pasti isinya mungkin pasti ada beda. Karena firman Tuhan itu berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru, jadi pasti agak sedikit berbeda. Nah, saya bingung, saya mau bilang Bapak Ibu juga saya bingung, teman-teman juga saya bingung, iya kan? Iya, ya anggap aja yuk lah ya, setuju lah ya nanti lagi ada, ya kalau bilang teman-teman saya kurang beretika jadinya nanti kan, ya jadi ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu kalau tema saya adalah kebangkitan Kristus tidak pernah sia-sia. Apa teman-teman? Kebangkitan Kristus tidak pernah sia-sia. Ada di itu. Di apa namanya? Di multimedia ya. Nah, berbicara pasca, memang kalau kalau kita semua kalau menyambut pasca ini, kalau yang lebih antusias, ya kita juga antusias sebenarnya. Tapi kalau saya lihat yang lebih antusias itu Katolik, ya. Katolik kalau bilang persiapan untuk bilang pasca, waduh, luar biasa mereka. Memang betul-betul sakral sekali bagi mereka, sakral kan. Oleh karena itu, tapi ya kita juga sama-sama menyambut dengan itu, dengan penuh sakral. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa saya bilang bahwa kebangkitan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan memang kalau Bapak Ibu tahu bahwa semua Tuhan kita itu sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain Tuhan dia mati, tapi tidak bangkit. Tapi Kristen berbeda. Historikalnya dapat, kayak tadi Tulang Charles tadi sudah sampaikan. Secara sejarah semua Alkitab sudah dibuktikan itu, sudah terbukti. Terbukti, tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Sangat terbukti dia itu. Nah, semua bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai 17. Ya. Ya, sudah ada ya di situ. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tema saya tadi bilang kebangkitan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Jadi tadi pagi sudah dijelaskan secara latar belakangnya kenapa lahirnya Paskah. Kalau kita belajar sama-sama, ada perbedaan antara Paskah di PL dengan PB. Tadi sudah sedikit disinggung sedikit, tapi saya coba dari saya. Jadi Paskah dalam PL itu berkaitan dengan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Tadi sudah disinggung ya. Nah, kalau di PB beda lagi arti Paskah itu. Nah, di dalam PB itu sangat berkaitan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib dan ada kebangkitannya. Nah, Paskah juga di dalam PB dimaknai sebagai tindakan kasih Allah kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Jadi karena kasih. Sebenarnya kita ini semua ini kan berdosa, ya kan? Berdosa. Tapi karena kasih Tuhan, ada Tuhan di situ yang mau merelakan hidupnya untuk menebus setiap dosa kita. Dan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Kalau kasih manusia ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau kasih Tuhan tidak bersyarat. Jadi dia mati buat kita semua. Makanya kita sangat bersyukur. Kalau kita mau hidup di zaman PL, wah mati kita. Enggak bakalan bisa. Turuti itu 10 hukum Taurat, enggak bisa. Tapi kalau sepanjang yang saya belajar, sebenarnya dalam hukum Taurat itu, ya mungkin ada yang sekolah teologi sini, sebenarnya bukan cuma 10, lebih banyak, 600 berapa gitu. Hukum Tauratnya, banyak. Dan Tuhan, nggak bisa kita sebagai manusia, nggak bisa untuk menuruti itu semua. Makanya Tuhan bilang, misinya dia harus datang ke dunia untuk menebus itu semua. Makanya sekali lagi kita bersyukur, kita ini dipilih dalam Tuhan. Kita ini masuk dalam rencana Tuhan. Sangat bersyukur. Nah, saya ini mau ngomong Bapak Ibu, tapi saya sekali lagi. Ya teman-teman. Ya, jadi kita bersyukur ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak pandang siapapun. Itulah Tuhan. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kita belajar. Mengapa kebangkitan Kristus itu tidak sia-sia? Yang pertama yang saya pelajari adalah karena kebangkitan Kristus menghapus segala dosa kita. Jadi berbicara Paskah ini tidak akan jauh-jauh. Pasti teman-teman akan berkaitan yang namanya dosa. Itu sudah pasti. Pasti penyampaian. Ini seluruh gereja pasti akan singgung yang namanya dosa. Makanya kalau tadi pagi sudah singgung tentang dosa, sekarang lagi tentang dosa, jangan bosan. Karena memang Paskah sekitar itu, topiknya pasti tegur dosa. Itu. Nah, siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Pertanyaannya. Siapa di sini yang bilang yang tidak pernah berdosa? Mungkin saya satu orangnya ya. Saya mungkin satu orang yang paling berdosa mungkin. Iya, harus berkata. Tidak ada manusia yang bilang sempurna. Tidak ada. Kalau ada ilmu yang lain berkata bahwa kita itu bahwa ada dosa kecil, ada dosa besar yang tidak diperhitungkan Tuhan. Tapi menurut saya, mau dosa kecil, mau dosa besar tetap sama, salah. Iya kan? Setuju enggak? Yang namanya dosa, mau dosa besar, mau dosa kecil tetap. Itu di mata Tuhan salah. Iya kan? Nah, marah dosa enggak? Marah dosa enggak? Hah? Melebihi matahari. Marah dosa enggak?
Tapi realitanya sampai enggak tuh matahari tenggelam? Sampai enggak? Sampai enggak itu? Jujur aja kadang-kadang saya itulah kita manusia. Makanya sangat kita bersyukur punya Tuhan. Ya kan? Bersyukur sekali kita punya Tuhan. Yang rela mati untuk saya dan saudara. Kalau dari ukuran, waduh kita nggak mampu kita, nggak mampu. Mau sekaliber pendeta, sekaliber mau pendeta bilang besar ke, pasti ada salah. Nah syukurnya dengan kebangkitan Kristus, setiap dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Efesus pasal yang salah saya. Salah saya ya. Coba 1 Korintus 7 ayat 23. Coba. Sorry. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah apa? Dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi kita ini sudah lunas dibayar. Jadi kita ini bukan ada kredit. Enggak kredit lagi kita ini. Lunas dibayar. Dibayar oleh siapa? Tuhan Yesus. Di mana? Kalau salib. Lunas dibayar. Jadi kita itu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita itu dibayar oleh apa? Darah Yesus Kristus. Bukan darah kambing, bukan darah binatang yang lain, domba yang lain begitu, sapi ataupun bukan, dengan darah Yesus Kristus. Iya kan? Nah, yang kedua, mengapa tidak sia-sia kebangkitan Kristus itu? Yang kedua adalah karena kebangkitan Kristus kita menjadi manusia baru. Hampir-hampir mirip, kayak tadi juga ada ayat ini. Kita menjadi manusia baru, yang tadinya kita berdosa, ya kan? Kita masih manusia lama kita, tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah hidup di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu. Yang baru telah datang. Ya kan? Tadi sudah ada di dalam Tapi bagaimana pertanyaannya? Kadang-kadang kita manusia kan, kadang-kadang masih suka jatuh dalam dosa, masih suka jatuh di lubang yang sama, datang kadang-kadang sudah ke gereja, kita sudah minta ampun, iya kan? Tiba-tiba kita ketemu lagi yang namanya dosa. Ingat, dosa kecil, dosa besar, semua sama, iya kan? Sama, iya kan? Lalu bagaimana orang yang masih bisa jatuh dengan orang yang gemar dosa? Beda enggak? Beda enggak? Saya sekali lagi ulang ya. Orang yang bisa jatuh dalam dosa dan gemar dosa beda enggak? Beda. Ya. Kalau kita ini kan masih bisa kan jatuh kan? Masih bisa. Potensi untuk bisa jatuh dalam dosa itu masih bisa. Namanya kita manusia. Itu. Tapi kalau orang yang sudah ditebus, sudah manusia baru, tapi kalau masih jatuh dalam dosa, dan itu lagi, baru dia bilang, saya kan sudah minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Itu mempermainkan Tuhan atau bagaimana? Mempermainkan Tuhan. Iya kan? Gemar dia, jadi gemar.
Nah, itu yang bikin bedanya itu kita di situ. Makanya kita ini bersyukur. Kita ini yang tadinya manusia lama, tapi karena kebangkitan Kristus, kita menjadi manusia baru. Dasar ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tadi sudah disinggung oleh yang tadi ibadah pagi. Nah, yang ketiga adalah mengapa tidak sia-sia kebangkitan Kristus? Yang ketiga adalah karena kebangkitan Kristus membawa apa? Pengharapan dan kemenangan. Coba kita buka dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Pengharapan apa? Dan Tuhan kasih buat kita. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Coba Mazmur 71 ayat yang ke-5. Sorry bro. Sorry bro. Ah iya betul. Ya ini. Harapan, iya. Mazmur 71 ayat yang ke-5. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi kita ini, ayat ini berkata bahwa Tuhan adalah harapanku. Jadi selama kita masih muda, mari kita tanam dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah harapan hidup kita. Iya kan? Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah hanya satu-satu yang bisa kita harapkan dalam hidup kita ini. Di saat kita mungkin ya bergumul dalam, mungkin ada yang aduh gimana nanti ya masa depan saya. Ya kan? Habis saya sekolah lulus SMA atau lulus kuliah, ini saya mau lari kemana ya? Sepertinya kehilangan harapan begitu. Tapi ayat ini, Mazmur Daud mengatakan bahwa mari kita taruh dalam hati kita bahwa Tuhan adalah harapan dalam hidup saya dan saudara. Dalam masa muda kita atau sekali lagi saya bingung. Mari kita taruh, ini sangat jelasin dia bilang, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Jadi bersyukur ya teman-teman, ya yang masih muda, taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Ya pasti kan kan kita juga mungkin ada pergumulan kan, nggak mungkin kita ini tidak ada masalah. Pasti ada. Bukan cuma hanya orang tua saja yang mikir, aduh masa depan anak saya gimana ya, kuliah anak saya gimana ya. Nah pasti setiap kita yang masih muda juga punya pergumulan. Tapi mari sejak muda kita, Mazmur Daud ini bilang, taruhlah harapan kepada Tuhan. Karena harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Di dalam Amsal itu berkata bahwa sungguh ada masa depanmu. Sungguh ada ya. Sungguh ada masa depanmu. Harapanmu tidak akan hilang. Itu firman Tuhan. Jadi ada di dalam Tuhan itu ada masa depan. Amin, teman-teman. Ada masa depan di dalam Tuhan. Percayalah. Tadi kita sudah dengar kesaksian-kesaksian kan? Nah, setiap kita juga pasti punya kesaksian. Setiap kita punya kesaksian yang berbeda. Ya kan? Percayalah bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan dan harapan bagi setiap kita. Nah, yang terakhir. Ingat-ingat, sebentar ada kuis katanya. Ya, ya, saya ulangi ya. Siapa tahu kan seputaran ini kan? Ya, bisa siapa tahu. Hadiahnya saya sudah itu katanya Ibu Marina sudah siap satu Fortuner katanya di luar.
Ya, ya, tapi mainan. Ya. Nah, yang tadi pertama adalah mengapa tidak sia-sia kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah karena kebangkitan Kristus menghapus segala dosa kita. Dan yang kedua adalah karena kebangkitan Kristus kita menjadi manusia baru. Yang ketiga adalah karena kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan kemenangan. Dan yang terakhir adalah karena kebangkitan Kristus kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Coba kita buka Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini kalau di dalam doktrin, ya kan, keselamatan kan, ya kan. Kalau dalam ilmu teologi, kalau berbicara tentang keselamatan, bahasa aslinya soteriologi, ya kan, yang belajar itu pasti menjadi dasar ayatnya ini mungkin. Ini menjadi dasar utama kenapa kita diselamatkan. Ya coba kita buka. Kita baca sama-sama. Sebab ulang kayak udah makan gorengan juga. kayak lemah-lemah kayak gitu. Padahal tuanya sudah bangkit. 1, 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita ini atas pemberian siapa? Tuhan. Jadi kita ini tidak diselamatkan oleh apa? Perbuatan baik. Tidak ada. Kalau agama-agama yang lain bilang apa? Kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Amal ibadah. Tapi itu bedanya kita dalam Tuhan. Beda kita dengan yang lain. Itu karena apa? Pemberian Tuhan. Bayar enggak itu keselamatan? Bayar enggak? Gratis. Grace. Cuma-cuma. Hah? Iya. Gratis. Cuma-cuma. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Gratis. Tapi dia tidak murahan. Hashtag. Iya. Gratis. Tapi tidak murahan. Coba ngomong. Gratis. Tidak murahan. Tidak murahan. Makanya betul kita sudah diselamatkan. Kadang-kadang kita bilang, kita sudah diselamatkan. Betul. Makanya kayak tadi khotbah pagi. Memang tetangga sebelah bilang begitu. Bahkan bukan cuma tetangga sebelah yang bertanya. Saya pernah ditanya orang kayak begitu. Kalau memang Tuhanmu udah bangkit dan sudah selesaikan dosa-dosamu, ngapain lagi kalian ke gereja? Ada yang tanya begitu. Dan itu bukan cuma ada di luar Tuhan. Di dalam Kristen pun ada yang begitu. Saya pernah ditanya begitu. Saya cuma kasih ibaratkan, saya bilang. Analoginya saya bilang, bro kalau ke rumah orang, lalu orang sediakan hidangan, setelah bro habis selesai makan, saudara waktu bro pulang, gimana? Langsung main cabut aja atau gimana? Atau lempar aja piring itu gitu? Atau gimana? Pasti kan ada ucapan apa? Terima kasih. Iya kan? Ya begitupun juga karena kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, dengan apa kita datang kepada membalas kebaikan Tuhan, dengan apa? Ya salah satu bentuknya kita datang ke gereja kan? Betul tidak? Betul tidak? Itu yang di belakang gak ngerti tuh. Ahado. Belakang sana maksudnya. Betul enggak? Jadi itu bentuk kita. Makanya kalau orang bilang kita ke gereja karena kita bilang sudah kudus, salah. Justru kita ini tidak kudus, makanya kita ke gereja. Gereja ini kan tempat kita, ini kan kayak bengkel yang rusak diperbaiki kan? Kan begitu kan? Kita ini kan sambil belajar. Pertobatan itu terus
menerus. Pertobatan itu terus menerus. Bukan berarti kita, kita udah pelayan. Bukan, kita juga lagi sama-sama belajar semua untuk serupa dengan Tuhan. Iya kan? Lagi sama-sama belajar. Setuju nggak sih teman-teman? Pas kayaknya ini. Iya kan? Kita ini bukan orang paling benar, bukan. Bukan. Justru kita ini orang paling berdosa, makanya kita cari Tuhan. Supaya kita diperbaiki. Iya kan? Makanya saya paling jengkel kalau orang bilang, so suci, kurus. Saya kesel kali. Siapa bilang kalau sudah kurus mau ngapain kita datang gereja? Naik sudah, langsung ke surga. Iya kan? Amin. Paham ya teman-teman? Jadi kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita berbuat baik. Pertanyaannya, orang Kristen boleh berbuat baik enggak? Ya boleh lah. Harus berbuat baik itu efek dari karena kita sudah terima anugerah itu. Ya kan? Karena kita sudah terima anugerah itu, kita perlu buat baik. Tetapi itu bukan syarat supaya kita masuk surga, bukan. Iya kan? Ngerti? Itu yang paling belakang. Enggak ngerti itu. Jadi kita bersyukur, jadi kebangkitan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya cerita sedikit. Ya, sekalian endorse. Saya beberapa minggu ini saya ada ya di antara yang sudah ikut lah. Saya punya media sosial. Ya, follow ya. Ya nanti. Jadi saya ada sementara live sebelah ada orang yang masuk gitu. Dia bilang, saya kan topiknya waktu itu ini. Dia langsung masuk komen. Begini aja, maka sudah lihat fenomenanya, tahu kan yang lagi viral artis itu? Jangan. Tahu viral itu? Dia bilang bahas ini karena sudah ada artis itu aja yang sudah. Saya enggak balas. Dia bilang karena sudah itu aja. Dia bilang bagaimana? Kenapa itu kalau Tuhanmu benar itu? Dia bilang kenapa artis-artis yang sekarang pada mualaf katanya? Saya bilang, itu urusan dia lah, saya bilang. Bukan urusan saya bilang. Iya, saya bilang begitu. Itu bukan urusan saya. Ya mungkin dia sudah ditetap kayak begitu kali, saya bilang. Dan juga tidak ngaruh figur itu dalam hidup saya bilang. Iya kan? Dia mau ajak-ajak mau itu lagi. Biasa kalau di media sosial itu biasanya haters itu banyak. Jadi mental kudu kuat. Iya, setiap kali saya live, dia masuk terus. Iya, wah saya bilang hater saya bilang ini kayaknya. Dia bilang, ya kalau Kristen itu benar, dia bilang, itu Tuhanmu benar, kenapa gereja di Eropa pada tutup? Saya tidak mau urusan dengan orang ini, tapi mau Hiskia yang gregetan. Dia bilang, coba jelaskan secara akal sehat. Dia bilang begitu. Saya bilang, masih ada urusan yang lain. Saya bilang, mau urus orang ini, saya bilang. Jadi Hiskia yang dia? Saya sudah kasih kode ke istri saya. Jangan balas. Itu haters itu begitu. Gak usah. Habis waktu. Saya bilang, gak usah balas. Nanti jadi ribut. Karena di room saya bilang. Di awal saya sudah bilang. Ya mungkin ada yang sudah ikuti. Saya tidak buka untuk berdebat. Saya enggak layani orang-orang kayak begitu. Ada satu kali dia kan, kalau biasa, nanti kalau saya detail lagi nanti dibilang saya itu lagi. Jadi dia mau undang saya untuk mau debat. Kan bisa diundang host kan itu kan. Saya lihat ini angkanya dia mau debat ini, saya bilang, tolak aja deh, kamu di bawah aja, saya bilang. Saya taruh aja di bawah. Habis waktu saya bilang, saya live lagi yang berikut. Dia bilang,
ganti aja lagu-lagu itu, dia bilang. Ganti aja lagu Iwan Fals katanya. Itu lebih menghibur saya, dia bilang. Saya bilang, kau salah. Saya bilang, kau pergi ke tempat yang lain, saya bilang. Pergi. Saya bilang, ini room di sini lain. Saya bilang begitu. Jadi teman-teman, ya, sekalian endorse, follow ya. Dukung ya saya ya. Ya, saya bukan sedang, itu ikhlas nggak tuh? Oke. Ya, saya nggak main di IG, Facebook, TikTok saya. Facebook, TikTok itu. Wah, ada yang bilang kamu kalau apa masuk aja ke DM saya. Ada juga yang DM ya, tolong dukung ya, doa ya. Oh iya. Ada juga bilang kalau Kristen itu. Wah, saya bilang saya nggak layani, saya bilang saya nggak itu. Dari puji Tuhannya, saya yang mau bilang. Dia bilang, coba jelaskan tentang itu, Tritunggal, tentang ini. Saya bilang, bro, kalau lu mau masuk mau mengerti kekristenan, kau terima dulu Tuhan. Kamu tidak akan mengerti kalau kamu belum masuk ke situ. Enggak bakalan. Mau kita jelasin sampai kucing keluar tanduk juga enggak akan. Jalan satu-satunya saya cuma bilang, kamu masuk dulu. Kalau masuk baru bisa. Makanya saya bilang, intinya saya bilang, Tuhan saya, saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman ini bisa memberkati kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Itu nanti. Tapi jangan marah, saya enggak follow balik. Ya. Semua ya. Jadi kita bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus tidak pernah sia-sia. Karena itu kita gunakan anugerah yang gratis itu, tapi dia tidak murahan. Dia tidak murahan. Siapapun kita hari ini mungkin kita jatuh lagi, sudah berjanji dengan Tuhan, oh Tuhan saya mau hidup benar, tiba-tiba jatuh lagi. Ya saya pun pernah alami hal itu. Tapi mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bahwa siang hari ini kami diingatkan lagi bahwa kebangkitan Kristus tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami dibenarkan Tuhan, kami diselamatkan oleh anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan pada siang hari ini Tuhan bisa membangkit iman kami dan otot iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Khususnya Tuhan hamba berdoa buat setiap kami yang hadir, khususnya anak-anak muda di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong berkati mereka Bapa, dan biarlah mereka tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap, identitas mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun godaan-godaan di luar sana Tuhan yang coba mungkin membuat mereka mungkin mau berpaling dari Tuhan, tapi siang hari ini Tuhan kami sudah belajar bahwa kebangkitan Kristus sudah menghapus setiap dosa-dosa kami Tuhan, dan kami menjadi manusia baru Tuhan. Manusia lama kami tinggalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Oke, sekarang kita mau bermain games. Yeay. Oke. Sebelum kita bermain, kita mau pemanasan dulu. Nanti kalau misalnya saya bilang sapa, semuanya berdiri. Kalau saya bilang sapu, semuanya duduk. Sapa berdiri, sapu duduk.
Oke? Ya. Nanti yang kalah aku suruh nyanyi ke depan ya. Semuanya ikut main ya. Oke? Apa tadi? Coba contoh ya. Sapa, berdiri. Sapu, duduk. Oke? 1, 2, 3. Sapa. Sapa. Sapu. Sapa. Sapa. Sapu. Sapu. Lagi. Sapa. Sapu. Sapu. Lagi. Oke. Karena Kak Anggi sudah kena. Kita cari satu lagi kawannya ya. Oke. Diingat ya. Sapa. Sapa. Sapu. Sapu. Sapa. Sapa. Sapu. Sapu. Sapa. Banyak. Banyak nih. Oke. Jadi Bang Janar dan Kak Anggi silakan maju ke depan. Ya. Maunya kita nyanyi satu lagu pujian Setinggi-tingginya langit. Nanti Bang Janar dan Kak Anggi buat gerakannya. Oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau bermain. Kita mau kuis dulu ya. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. Ibu-ibunya juga mau ikut main. Ayo dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita dibentuk menjadi 3 orang satu kelompoknya. Ya, 3 orang. Tapi ibu-ibunya dipencar aja. Gak apa-apa, biar gabung sama ini anak-anak mudanya. Ayo ya, abang-abangnya berpencar sama ibu-ibunya. Gak apa-apa, soalnya kuisnya itu pakai Kahoot. Pakai Kahoot. Ada aplikasi Kahoot. Ya. Satu kelompok satu HP aja. Iya, makanya ibu-ibunya dipencar. Bagi-bagi, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ayo. Ya, Bang Yos di sana. Tunggu ya. Nggak usah di-download dari Google, ada Bang. Bisa dari Google langsung Kahoot. Sudah? Satu kelompok satu HP saja. Satu kelompok satu HP saja. Nanti bekerja sama untuk menjawab kuisnya. Oke? Sudah? PIN-nya 4, 7,
475. Oh, lagi loading. Iya, Bang Asmen main. Bentuk lagi 3 kelompok lagi. Bertiga. Ayo, Abang. Hah? Pinnya 475. 475. Udah? 0620. Sudah. Bang Janer bisa ditampilkan di sini tidak? Bang Johan, Bang Janer, Bang Johan. Sorry. Belum, ya belum. Sudah? Pin sudah masuk semua? Tadi pinnya 475 0620. Sudah masuk semuanya? 475 0620. Ya. Sudah? Oh, ini kelompok Daud. Ini kelompok apa? Kelompok Ibu. Kelompok Ibu Maria. Ini? Hah? Jaliang. Di sana? Kelompok apa? Kelompok Deborah. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Mari kita mulai ya. Oke. Tunggu. Sudah semuanya? Kita mulai, udah ada soalnya di situ? Belum ada. Oh iya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Jawabannya ada di situ. Benar atau salah? Udah. Hah? Nggak ada ya? Ini pinnya pin baru lagi. 592 592 0801. Sudah ada satu yang bergabung. Hadiahnya udah 3 orang bergabung. Lagi sudah 4 orang yang bergabung. Mulai ya. 1 2 3. Belum bisa? Tapi ini sudah bergabung. Di situ nggak bisa dimunculkan. Oh, tapi di situ nggak ada. Ya. Oh, udah. Oh, ya. Ya. Aku salah pencet tadi. Udah. Pertanyaannya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Benar atau salah? Udah ya? Udah. Ulang. Yaudah, soal berikutnya. Ya, dipencet. Oke?
Ya, berikutnya ya. Berikutnya. Pertanyaannya, siapa perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit di dalam Markus 16 ayat 9? Jangan ada yang buka Alkitab ya. Jangan ada yang buka HP. Siapa perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit? Dalam Markus 16 ayat 9. Jawabannya ada itu. Enggak itu, coba lihat itu. Oh, tunggu dulu. Oh iya ya, nggak bisa ditampilkan di sini ya Bang? Yaudah. Yaudah kita masuk ulang deh Bang. Kita ulang-ulang. Ya. Susah. Pinnya pin baru lagi. Sudah? Oke Bang. Sudah? Pinnya 937 0926. 9370926. Sudah. Sudah 3 orang, 1 orang lagi yang belum bergabung. Sudah mulai. Sudah bergabung semuanya. Mulai ya. Yang tadi nomor 1, Yesus bangkit pada hari ketiga, benar atau salah? Benarnya yang biru, salahnya yang ya. Ya. Oke, benar semua ternyata ya. Dan berikutnya. Siapa perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit dalam Markus 16 ayat 9? Biru, Maria ibu Yesus, di bawahnya Maria ibu Yakobus, di cepet banget habis waktunya ya. Terlalu cepat. Sudah nggak Bang? Bisa nggak? Ya udah, ulang dari awal, masukin lagi pinnya yang ini. Sabar ya. Sabar ya. Oke, Daud. Kelompok Daud sudah. Lagi. Oke, kelompok Ibu Maria. Ada lagi. Jaliang. Oke, Deborah. Oke, mulai ya. Sudah masuk semua Bang? Sudah. Pencet. Mulai. Siap. Oke. Ya, cepat-cepatan ini ya, karena tadi kan nomor 1 sudah. Stop. Benar atau salah? Yesus bangkit pada hari ketiga. Yeay. Soal berikutnya. Berikutnya Bang. Yeay, Jaliang. Berikutnya. Siapa perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit? Tet. Ayo, siapa? Habis. Ya, Maria Magdalena. Siapa yang jawab nomor merah ya?
Lagi. Berikutnya. Apa pesan Yesus setelah bangkit dalam Matius 28 ayat 10? Ya. Apa pesan Yesus setelah bangkit dalam Matius 28 ayat 10? Jangan takut. Ya nggak ada yang betul. Wah, astaga. Iya, Matius 28 ayat 10 pesan Tuhan Yesus itu jangan takut. Iya, jangan takut. Nggak ada yang benar, astaga. Astaga, baca Alkitab lagi ya. Oke, ayo. Iya, berikutnya. Siapa murid yang tidak percaya kebangkitan Yesus? Pasti tahu semua lah ya. Benar semuanya. Lagi. Lagi. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terdapat dalam kitab. Dah, benar. Itu Yohanes 20 ayat 29. Oke. Ya, jali yang tetap di atas. Lagi nomor 6. Apa yang dimakan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada semua muridnya dalam Lukas 24 ayat 42. Ayo. Benar semuanya. Best. Oke, berikutnya. Perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Benar atau salah? Salah, kan bukan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kan 19 sampai 20. Kan 19 sampai 20, bukan 18 sampai 20. Semuanya salah. Oke, berikutnya. Paskah itu memperingati hari apa? Siapa yang jawab kematian Tuhan Yesus? Oke. Soal terakhir, saat ini telur Paskah tidak saja bermakna kebangkitan tetapi juga sebagai simbol hidup baru bagi umat Kristen. Benar atau salah? Yeay. Siapa nomor 3? Ibu Maria. Ibu-ibu. Selamat. Yeay. Selamat. Ada. Selamat untuk para pemenang. Oke. Oke, sekarang kita mau lanjut ke game yang kedua. Kelompoknya tetap. Kita mau games yang kedua. Games yang kedua ini adalah masing-masing siapkan satu Alkitab. Oke, sudah. Jadi kita akan mencari kata benda yang di dalam Alkitab. Kemudian kalau sudah, kata benda. Nanti kalau sudah menemukan kata benda itu, tunjukin ke depan. Ayo. Alkitab ya, Alkitab. Harus Alkitab biar bisa belajar membuka Alkitab lebih cepat.
Oke, ada Alkitabnya? Oke. Jangan ada yang buka HP-nya ya, jangan ada yang buka handphone. Enggak, jadi nanti aku sebutin ayatnya. Contohnya Pengkhotbah 12 ayat 12, nanti ada kata benda apa di sana, bendanya langsung dibawa ke sini, ke depan. Contohnya ada kata buku gitu. Jadi kalau ada buku langsung cari buku, baru bawa ke depan bukunya. Mengerti? Sudah? Sudah siap-siap semuanya? Siap-siap. Oke? Pokoknya benda-bendanya yang ada di sekitar sini aja sih. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Sudah siap? Siap-siap? Yang pertama terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat 13. Ayo buka dulu, apa isinya? 3 Yohanes 1 ayat 13. Yeay, Ibu Maria. Udah, Ibu Maria sudah dapat pulpen. Jawabannya apa? Pulpen pena. Ada kan? Ada kan? Coba baca Bang. Baca. 3 Yohanes 1 ayat 13. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Pena. Oke, Ibu Maria yang menang ya. Ngerti kan? Ya. Pokoknya cuman ada di sekitar sini aja. Oke? Yang kedua, Bilangan 5 ayat 23. Bilangan 5 ayat 23. Enggak. Ya, kertas. Bilangan 5 ayat 23. Kertas kan? Kertas. Air pahit gak ada, kan itu gak pahit juga. Oke, Ibu Maria 2 ya, Ibu Maria 2. Hah? Ada 10 soal. Lagi. Matius 22 ayat 19. Matius 22 ayat 19. Ayo, ada? Ya, uang. Livia menang. Uang. Oke. Ayo lagi. Ayo semangat. Semangat tim Daud, semangat. Oke. Kisah Para Rasul 12 ayat 8. Kisah Para Rasul 12 ayat 8. Ya, benar. Sepatu. Benar. Oke. Sekarang. Oke.
Tunggu ya. Kayaknya enggak ada deh. Nehemia 8 ayat 15. Nehemia 8 ayat 15. Nehemia 8 ayat 15. Ada kan? Nehemia 8 ayat 15. Oh iya? Berarti aku salah tulis ya? Oh salah. Maaf. Lukas 3 ayat 11 saja. Lukas 3 ayat 11. Udah. Ya tadi yang Nehemia itu. Yang Nehemia tadi itu Nehemia 8 ayat 16. Ya, Nehemia 8 ayat 16. Oke, ini terakhir. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Ya. Ini kita suci. Iya, betul. Oke. Tadi siapa paling banyak ya? Oke. Kita akan masuk ke games terakhir. Sebelum aku kasih pertanyaan tentang khotbah tadi. Kita masuk ke games terakhir yaitu menghias telur. Jadi nanti satu kelompok aku kasih telurnya 2. Habis itu teman-teman dan ya. Jadi nanti 2 telurnya itu dihias dengan tema yang bebas, tapi harus ada ayat Alkitabnya. Nanti setelah dihias maju ke depan untuk jelasin apa yang dihiaskan. Oke? Nanti Kanurma mana ya? Nanti Kanurma yang menilainya, oke? Ini bagiin dulu telurnya. 1 kelompok 2. Pecah tuh. Ini bang telurnya makan udah pecah bang. Oh, udah pecah. Waduh. Udah pecah. Lucu ya. Oke.
dari sini kalau misalnya butuh. Boleh ambil bebas, mau tempel-tempel, mau pakai kain flanel, mau pakai warna-warna. Pakai kain flanel juga boleh. Kenapa harus ada nggak gitu? Ini kertasnya pun dia ambil, Pak. Boleh pakai kain flanel, siapa tahu ada yang mau nempel, boleh pakai kertas-kertas. Guntingnya tadi ada. Dedek, mana Dedek? NS 316 aja, Bang. NS 316 sekarang. Ada ininya. Kalau NS 316 kan 2 sekali saya lihat tugasnya Evan kemarin. Boleh. Itu apa itu? Ya, aku mah yakin ya. Yang ini menang ini. Orang ini kreatif soalnya. Harus sesuai ya. Depan apa? Bebas kan atau Ya bebas. Tentang pasca aja kan ya? Mau dicoret-coret pakai crayon, mau ditempel pakai kertas. Susah dong. Dia tuh isi jadi Oh, ini mah cuma tahu. harus kuat. Oh, ayatnya Tuhan Yesus disalibkan. Ini udah pakai kertas aku mendingan. Oh ini aja motif 27 ya pas banget ini nih. Jadi kayak buat ini. Maaf ya, aku Tulisannya mana itu? Gini tulisannya mana? Ada sih kan laptop tapi harus oh iya. ini aja. Ini. Harus
Keren ya? Ini lem. Hah? Ini buat tangan nih, ini buatin tangan di. Jos, tangannya gini dua. Menangnya dilihat dari apa kak? Ah, Lebih. tangannya dua, tapi bentuk tangan mah berarti harus pakai gunting. Gak apa-apa itu dulu. Ini rambutnya yang paling Enggak, ini ada dua. Buatkanlah hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia. Oh. Buatkanlah hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia. Buatkanlah hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia. Guys, gunting guys. Bisa nggak? Bisa lah. Awas nih, sama-sama ya. Tangan. Nih, ayatnya awas sama. Enggak. Oh, ini sama nih. Beda. Enggak, maksudnya beda ininya kan. This is mine. Astaga, mine. Ada spidol nggak sih? Kamu tuh tahu apa? Misalnya. Beda kan? Di sini nih. Tangannya di sini, tapi gini. Astaga, besarnya Jadi tangannya. si tangannya tuh bentuk rumah jari aja gini. Lemnya, lem. Ada Set, lem mana? gunting. Lem bu. Aduh, nggak usah digambar. Oh, gunting. Kayaknya gunting aja langsung. Asal nih kalau nggak ada sketsanya. Ada tadi Oh iya, satu coba disikat saya. Aduh, bisi butut nih. Ada spidol nggak? Saya diri aja. Spidol itu harus krayon. Pengen aku percaya diri ya. Aduh, tergantung kepercayaan ini. Tangannya. aku dari ini. Enggak ada kanvas. Di rumah Masa gini nih. Oh iya. Ini ya. Habis. tinggal 3 menit lagi. Alah, mau cepet-cepet. Ini Aduh, butuh gunting nih. Nah, dikit lagi. lem. Jangan sampai 4 tangannya. Ya kela 4. Coba ngomong gitu. Tuh, bagus nih. Ah, bagus di mana kamu? Kayak itu juga ada rambut-rambutnya, rambut kan. Sedikit demi sedikit engkau. Aku. Udah gini, Bu. Satu lagi. Sabar bang. Sabar bang. Satu lagi cepat baru. Tuh ini agak beda sebelah nih jarinya. Nggak apa-apa. Tapi gunting. Keren nih. Udah lama ya. Baik itu juga ya. Pas di
bagus ya Adi. Depannya enggak. Ini. 1 menit lagi kali. Belum atuh. Belum 1 menit, kasih 1 menit lagi. Langsung aja. Belum di ini tempel. Bentar ini. Satu lagi. Saya ini udah Ini nari, punten kiri. Sampahnya dikumpulin ya. Jangan ada yang Ayatnya mana? Lu karunya. bikin di perbatuan, kesata lain. Kawan, pakai hias. Kita bikin aja, nggak apa-apa. Iya. Firman Tuhan ya, bikin di grup ya. Dan hias. Sederhana. Oh ya, coba. Mama sendiri sama ini. Pakai mic-nya ngejelasinnya. Nah, pakai mic yang kedengaran. Ayo pakai mic, biar jelas. Enggak, udah hidup. Udah mati. Ya, saya Yohanes 16 ayat 33, intinya adalah di sini ada gambar hati, ada salib, ada dunia. Kuatkanlah hatimu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dunia. Ini Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan menjadi hidup kekal. Jadi habisnya lagi menyerahkan diri. Jadi itu belum. Sudah. Jadi kami di sini yaitu 1 Korintus 15:34 ini bagaimana tentang pemberitaan Injil, terus dalam perintahkan otoritas dan kuasa Tuhan Yesus untuk kemenangan kita dalam Kristus, dan telah mati di kayu salib dan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, yang supaya kita bisa juga memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini cuma terakhir. Yuk, sekat. Ayo. Telurnya kayak opor. Udah ngaku. Ayo Bang Andi. Sama tolong kayu. Ayatnya berapa? Ini belum ya? Sama kode. Udah kan? Pertama. Tapi kalau itu enggak jadi enggak kedengaran sama yang lain. Mana ayatnya? Ini ya. Kami ambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 yang bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, kami gambarkan di sini, ini salib Tuhan Yesus. Kan pemberitaan itu kan Injil.
ambil Alkitab, kami sini Alkitab. Ini. Oke, semua bagus deh. Jadi apa namanya? Jadi bingung. Jadi bingung. Bapak biar kami aja Kak. Ini ada dua. Biar aku aja juaranya kalau bingung Kak. Udah selesai ya. Ada Terima dua. kasih. Yang satu itu Tuhan Yesus tuh ada mahkota dunia. Ayatnya di Matius 20 ayat 29. Mereka menganggap sebuah mahkota duri dan menaruhnya ke atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut, nah ini yang berlutut berlutut di hadapannya dan meluk-meluk salam hai Raja orang Yahudi. Nah ini Tuhan Yesusnya gitu. Yang itu Ini mahkota durinya Kak. Ini darahnya warna merah. Berapa sampai 1, 2, 3 ya? Ya. Nah, 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Makasih banyak kantor mawar. Tapi sekarang hari Paskah ya? Ya. Hari Paskah tadi apa hari? Kebangkitan. Kebangkitan. Jadi kita bangun bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi semua sebenarnya tentang Paskah, tapi pas yang paling pas yang ini. Baca dulu kamu. Ayo coba ini coba satu pas. Bacain dulu. Bacain yang benar deh. Baca lagi. Dengan kita Alkitabnya tadi. Nah, soal apanya ya, soal teksnya ya. Beda lagi nanti gambar-gambarnya ya. Jadi, nah, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, dari mati bangkit ya, lahir sampai bangkit. Jadi yang juara 1 yang ini. Terus yang kedua, pas hari Paskah juga, ini lucu banget nih. Udah lucu, di sini lengkap semua. Ini paling lengkap semuanya. Lihat nih, ada mahkota durinya, ada kumisnya, ada matanya, ada darahnya kan. Terus ayatnya jadi tadi apa ayatnya tadi? 3:16. Ya, pas kan? Karena begitu besar kasih Allah. Sesuai itu firman-Nya dengan gambarnya. Lihat di sini. Karena begitu besar kasih Allah. Terus ada mahkota durinya lagi kan? Semua lengkap. Jadi saya bukan milih-milih ya. Terus yang ketiga tadi siapa lagi ya? Ini atau ini? Gak kerasa setengah hiji. Udah rontok. Aku doang. Aduh. Kan yang ketiga. Mana Alkitabnya kayak Alkitabnya dari handphone karena udah zaman Oh iya. kalau zaman sekarang tinggal ada handphone. Ya. Sebenarnya boleh aturannya, tapi karena nggak lengkap kayak Alkitabnya yang nomor 3. Yang nomor 4. Ya. Makan. Tenang Jos, ini di update status Jos, tenang. Ya. Itu kan seru-seruan aja. Ayo kita berdoa. Ketinggalan ke situ. Oh ya. Ketinggalan. Ayo itu siapa? Deborah mana pertama? Ayo kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Semuanya. Dan persembahannya udah ya? Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari Tuhan. Kalau boleh kami Tuhan Yesus
di dalam ibadah pemuda youth kami, sekalipun kami Tuhan orang tua dan youth, tapi boleh Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, semakin diperdalam lewat firman-Mu Tuhan, dan boleh juga Tuhan kami merayakan hari Paskah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima, semakin Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, semakin Kau urapi, semakin pakai kelebihan dan lebih ajib lagi. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami juga Tuhan sudah melayani kami dalam persiapannya semua Tuhan Yesus, baik juga Tuhan musiknya, baik juga Tuhan dalam pemimpin pujiannya dan kreatif kami hari ini. Terima kasih juga untuk Marina Tuhan untuk sudah memberikan hidupnya Tuhan Yesus pada hari ini juga Tuhan Yesus di dalam perayaan Paskah kami Tuhan. Terima kasih semakin Kau berkati dia, semakin berikan hikmat, wibawa, kuasa daripada Tuhan, dan semakin berikan Tuhan Yesus dia lagi sebagai kemampuan yang lebih sungguh lagi yang membuat kami semakin dibangun lagi di dalam Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya, dalam pelayanannya dimanapun dia berada, Tuhan berkati. Begitu juga asma Tuhan, tolong juga semakin Kau berkati mereka semua Tuhan. Kami juga yang ada tempat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami semua, Engkau juga yang membukakan jalan keluar bagi kami. Kami teringat juga Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi halangan mereka, yang membuat mereka tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan kami juga rindu kalau di minggu-minggu yang akan datang boleh kami berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibu-ibu juga Tuhan saudara kami yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami juga percaya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan Yesus, kalau kami juga mau pulang nanti, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak seberapa yang kami berikan dibandingkan dengan kasih Tuhan, tapi kami boleh memberikan kepada Engkau Tuhan. Kau berkatilah kami Tuhan Yesus yang memberikannya Tuhan, berkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Kau berkati juga segala pekerjaan kami yang berkenan bagi Tuhan, supaya itu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus tolong kami, jagai kami di perjalanan, jauhkan kecelakaan, baik mencelakakan orang lain, supaya boleh kami juga Tuhan sampai di rumah kami masing-masing dengan pertolongan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memuji dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum foto bersama, kita foto masing-masing kelompok sama. Terima kasih dan Bapak yang sudah mau bergabung teman-teman. Kak Mary, terima kasih. Semuanya. Shalom, thank you udah join di ibadah hari Minggu Youth. Tuhan Yesus memberkati.